Semangat sikit lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwa hari ini anak Bolang sama Nande serta cucu-cucunya beserta seluruh cicit-cicitnya. Jadi kita berkumpul di Jambur Nande Bapak ini. Jadi sekarang diberikan kepercayaan sama Allah karena enggak yang paling tua sekarang ini. Jadi mungkin kita masih jumpa ini hari, entah mungkin yang berikutnya udah lewat juga. Jadi mungkin mudah-mudahan kata ini jadi kata-kata yang terakhir. Cuman sebelum lanjut berikutnya, saya ada dulu pesan sama saya dari Nande selagi dia masih hidup, supaya kita tahu semua, anak dan cucunya, bahwa ada hal yang ditinggalkan Bolang sama Nodong. Hal ini belum dibagi kepada kami anak-anaknya, karena dia itu biarpun sudah meninggal, tapi peninggalan yang satu itu tidak dibagi. Jadi dalam hari ini Pangah cuma mengingatkan untuk kalian sebagai cucu-cucu untuk memikirkan apa yang diamanahkannya itu. Jadi di sini satu hal yang supaya kalian tahu, bahwa Jambur Nande Bapak ini milik kita bersama. Yang ini tidak dibagikan haknya, artinya tidak dengan kata tidak dibagi, mungkin hasilnya yang dibagi. Ini satu peninggalan yang dengan kata lain ini tidak tersurat, tapi itulah satu kenyataan. Selebihnya ada lagi yang ini memang enggak dibicarakan, tapi sama saya dulu sudah diamanahkan bahwa ada satu lagi peninggalan Bolang sama Nodong yang tidak dibicarakan. Itu satu rumah binje di Jalan Sudirman. Itu pesannya bahwa rumah itu kalau dihitung anaknya itu dibagi 10, tetapi berhubung karena itu satu rumah tidak mungkin dimiliki oleh 1/10 per orang, jadi dia bilang, jadikanlah itu nanti usaha yang 10 orang itu mau bikin apapun silakan, jual saja. Nah, jadi di dalam hal ini diberikan kesempatan sama anak kami dan cucu kami untuk memikirkan bagaimana masa depan rumah itu nantinya gitu. Jadi ini yang perlu kalian pikirkan sebagai generasi muda. Artinya kalau modal sudah disiapkannya, tetapi usaha apa yang mau dibikin itu nanti kita bicarakan berikutnya. Inilah salah satu pesan yang diamanahkan. Itu rumah nggak mungkin dibagi, dan dia bilang uangnya pun nggak boleh dibagi. Uangnya nggak boleh dibagi, karena kan gampang, bagi 10 selesai masalah kan. Dibikinlah itu satu usaha daripada yang 10 itu. Itulah yang dimaksudnya. Jadi sebagai satu ingatan bahwa dalam hal ini kita semua sebagai anak dan cucunya memikirkan apa yang mau dibikin gitu. Jadi kalau istilah sekarang, jangan tanya modalnya, kemauannya yang penting ditimbulkan gitu. Jadi ini satu hal yang supaya ingat semua bahwa rumah BJ itu dengan kata lain satu modal yang perlu dipikirkan. Dan sudah itu
kita ini sebetulnya kalau dihitung pada dasarnya ini nggak sebegini, lebih banyak dari ini sebetulnya. Tetapi mungkin alasan-alasan tertentu banyak sehingga tidak hadir pada hari ini. Cuman ada satu hal yang perlu dipikirkan supaya kita itu artinya kompak seterusnya. Dibikin maunya satu aturan yang bahwa setiap Idul Fitri itu di hari-hari raya keberapa mesti kita kumpul gitu. Jadi udah menjadi satu apa gitu, satu kebiasaan sehingga ada pun maksudnya yang lain. Sebelum kumpul jangan apa dulu gitu. Itu perlu dipikirkan gitu. Sebab ini karena kita sekarang sudah boleh katakan banyak yang jauh, jadi waktunya itu maunya hari hanya itu ditentukan gitu. Jadi itu semua jadi apa gitu tujuan pokok gitu. Agenda tahunan ya. Nah, jadi ini nanti yang saya apakan. Jadi dalam hal ini Pak Ngah pun dalam hari raya ini mohon maaf mana hal-hal yang rasanya tidak kena pada hati dan diri masing-masing kita. Pak Ngah minta maaf, mohon lahir batin. Ya, bujur. Baik, terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Idil Syahraban. Insya Allah apa yang menjadi nasihat buat kita semua akan senantiasa kita ingat dan akan senantiasa untuk kita amalkan. Untuk selanjutnya dengan waktu yang begitu sudah mendesak kepada azan maghrib, maka langsung saja kita dengarkan tausiah dari Bapak kita, Bapak Paul MS Kapani. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak sekalian, para kumpul-kumpul, ngah, kakak, semua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan pertemuan kita ini tetap diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai cucu atau anak atau kempu-kempu atau cicit dari Abdul Manangkaban dan Sama Tarigan. Jadi sebelum sampaikan beberapa nasihat, mari kita bacakan Al-Fatihah. Khusus pertama untuk Bolang Abdul Manangkaban dan Sama Tarigan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Al-Fatihah yang kedua untuk semua anak-anak bolang yang telah mendahului, khusus pertama untuk Wa Mastur Kaban dan Kak Emma, Nah Naksir Giling Kaban dan kakak yang telah mendahului, begitu juga Ngani Pan, Kamil Sah Kaban, Neramisa Kaban. Mudah-mudahan semuanya dilapangkan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan ampunan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah yang ketiga. Mohon nanti pada membaca ia karena budaya karena selain agar semua kita yang hadir di sini diberikan kemudahan semua urusan-urusan kita dan kita semakin taat beribadah kepada Allah dan semua urusan-urusan kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tausiah ini enggak panjang. Pertama, kepada semua anak-anak dan kempu-kempu yang sudah besar. Yang pertama yang paling penting adalah semua kita ini harus menjadikan Quran itu sebagai bacaan kita. Jadi yang pertama ingat, jadi semua kita ini anak-anak bolang yang bisa mengaji, maka usahakan di rumah kita tuh selalu berkumandang ayat-ayat Quran. Baca Quran. Ya, baca Quran. Makin sering menghatamkan Quran makin bagus. Ya. Jadi tadi sengaja suruh membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Alamal Quran. Jadi kalau kita ingin mengharapkan rahman Allah terus menerus datang pada kita, maka Quran itu harus dibaca terus menerus di dalam rumah kita. Jadi kempu-kempu, cucu-cucu ini harus dilatih baca Quran. Nah nanti tahun depan kita bikin ya siapa yang paling banyak hafal Qurannya. Ya. Jadi catat itu Kak Fikri, Bang Peri, ya. Jadi tahun depan siapa yang banyak hafal Qurannya kita kasih balai ya, baca Quran. Ya. Jadi cucu-cucu bolang ini harus bisa baca Quran, syukur-syukur menjadi hafiz Quran. Jadi Quran itu dibaca, ya, itu pedoman kita. Ya. Quran itu petunjuk untuk kita, dan petunjuk itu akan mendatangkan malaikat-malaikat rahmat selalu ada di sekitar rumah kita. Dan Al-Quran itu kalau kita hafal, ya, jadi Quran dibaca, jangan disia-siakan. Kedua, setelah kita baca, coba belajar menghafalnya, memeliharanya. Ya, hafiz Quran. Jadi hafiz Quran. Yang ketiga, bagaimana memahami Quran. Ya, fahmul Quran. Kemudian, bagaimana setelah memahami Quran kita mulai mengamalkannya. Nah, tadi Pak Ngah menyinggung. Ya, menyinggung ada wasiat-wasiat yang tak tertulis. Karena itu sudah menjadi wasiat, kita percaya. Nah, maka pada kempu-kempu ini adalah salah satu cara bagaimana mengamalkan wasiat itu ya sesuai dengan amanat Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang mengatakan berusaha untuk puluh modal, nah ternyata bolang-bolang itu dulu bolang itu sudah memberikan wasiat untuk dipikirkan. Jadi kalian semua harus mulai berpikir bagaimana supaya wasiat itu dapat diwujudkan sesuai dengan amanat Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah mengamalkan Quran dari apa yang diwasiatkan itu, insya Allah Allah akan terlibat. Insya Allah Allah akan memberikan
jalannya kepada kita semuanya. Jadi kepada kempu-kempu di sini barangkali kempu-kempu tertua. Pertama Peri, kedua Malik, bukan, yang Ulin. tertua. Ulin, ya. Jadi ada Peri, ada Ulin, ada Indra, Indra, ada Ame, ya, Ame, ada Prima, ada Sabil, siapa lagi? Yang udah dewasa. ada Riku. Nah, jadi ini perlu kalian kumpul. Jadi cucu-cucu yang anak-anak tua, ya, yang nomor 1, ya, dari Wakor Peri, dari Ngakenca Ulin, dari Ngahiling Indra. Mana Indra? Hah? Mana Indra? Indra. Kemudian Ame, Nganimpa, ya. Kemudian yang kelima Sabil, keenam Prima, ya. 7 Riko. udah dewasa nih. Yang ke-8 Aini. Ada siapa? Ririn. Ririn. yang di Indonesia aja. Enggak, Ririn. Ririn anak Piwana. Ririn. Nah, yang di luar Indonesia lain lagi ceritanya. Ya, itu ya. Baru Aini lah. Aini. Nah, jadi coba kalian atur kapan kalian ngobrol Marium, menerjemahkan, ya, menerjemahkan wasiat, ya, menerjemahkan wasiat rumah Binjai dan Jakun. Nah, jadi kalian sekarang tuh anak-anak nomor 1. Jadi kalau dulu ada wali Songo, nah ini ada wali 9 juga kan? Ada wali 9 juga nih. Nah, jadi kalau dulu ada wali Songo, dia ada wali 9. Ya, untuk membicarakan bagaimana mengembangkan wasiat itu sesuai dengan amanat. Ya. Jadi tapi dengan catatan tadi, kita semua harus ikuti pedoman Allah melalui Al-Quran. Nah, jadi kalian anak-anak yang nomor 1 harus sudah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan usaha, ya. Jadi bagaimana mengembangkan usaha secara bersama-sama. Jadi bukan tidak mungkin nanti dibikin semacam Kabano Corporation, ya. Jadi Kaban Corporation, ya. Jadi khusus mengelola aset peninggalan Bolang, ya. Jadi aset ini tetap dipertahankan. Kemudian kalian berpikir bagaimana mengembangkannya. Nah, coba kalian belajar berkomunikasi. Kalian belajar bertemu, ngobrol, membicarakan masalah ini. Ya, jadi melaksanakan wasiat, melaksanakan satu amanat yang pernah disampaikan. Nah, jadi kita berpikir bagaimana melaksanakan amanat-amanat itu. Nah, yang terakhir, kepada semua anak-anak dan semua kempu-kempu, kalian semuanya usahakan jaga semua rumpun keluarga sebaik-baiknya. Ya, jadi bagaimana menjaga rumpun itu
harus bisa saling bersilaturahim, ya, harus terbiasakan saling menyapa, harus terbiasakan bila perlu saling jumpa, bila perlu kalian juga saling untuk memberikan penguatan hati, ya. Jadi makin lama ini Kempu Nondong, waktu Nondong hidup aja dia bilang ada 104 semua, ya. Jadi Nondong waktu itu menghitungnya 104, mungkin ada tambahan-tambahan baru udah 115, ya. Nah, jadi ini coba, ya. Jadi coba pada semuanya kita ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk membentuk kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, jadi tadi ada wasiat, bagaimana kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kuncinya adalah Quran selalu dibaca di rumah. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memelihara Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memahami Quran. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengamalkan Quran. Yang kelima, bagaimana kita bisa mensyiarkan Al-Quran. Jadi syiar Islam kita itu. Nah, mudah-mudahan semuanya ini mengingatkan kita semua, dan sekali lagi mari kita semua saling mendoakan. Jadi jangan pernah putus mendoakan orang tua kita, keluarga kita, rumah kita semua, dan semua anak-anak. Barangkali itulah yang dapat Ponda sampaikan untuk Ponda sendiri dan kepada anak-anak dan kepada ketua-ketua. Barangkali mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Jazakallahu khairan katsiran wa minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.